Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini ketika kita memperingati Roh Kudus yang turun. Kita bersyukur bahwa Roh Kudus hadir di hati kita dan hadir di tengah-tengah umatnya untuk menuntun dan memelihara setiap kita. Saya mengajak jemaat semua, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, hati, tubuh, dan jiwa kita untuk menghadap Allah yang hidup. Kita masuk di dalam saat teduh. Firman Tuhan di dalam Mazmur 113 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Kita bersyukur memiliki Allah yang mengasihi kita, yang mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati bagi kita dan menyelamatkan kita. Dia adalah Yesus yang sungguh baik, namanya indah, layak kita puji dan kita agungkan. Yesus, kau sungguh baik, namamu indah. Kami mau memuji Engkau, Allah yang mengasihi kami. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamat. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya. Ku mau memujimu ya Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu.
kita berdoa. Benar ya Tuhan, bahwa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau begitu indah, Engkau mengasihi kami, dan Engkau ada dekat dengan kami. Kami seluruh umat-Mu hari ini datang memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah yang layak menerima puji-pujian kami. Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami, secara pribadi bahkan kami sebagai tubuh Kristus, umat-Mu Jemaat GKI Kebayoran Baru, boleh datang membawa pujian dan hormat kami untuk memuliakan nama Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, terimalah ibadah kami, lawatlah setiap kami, supaya hari ini kami boleh sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan, menikmati kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengenal setiap kami yang hadir hari ini. Jamalah hati kami rindu menikmati Engkau. Berkati ibadah ini dari awal sampai akhirnya, boleh sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Di dalam perjalanan kehidupan kita seringkali jatuh di dalam dosa. Dan kita mendukakan hati Tuhan melalui bagaimana kita bersikap dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita menyakiti hati orang-orang di sekitar kita. Atau mungkin kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita pulang. Tuhan memanggil kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dengan lembut. Tuhan Yesus memanggil, mempersiapkan kita masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita datang menundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Ketika mungkin kita lelah dengan kehidupan kita, bahkan kita bergumul dengan dosa-dosa kita, Tuhan berkata, pulanglah, yang kelelahan pulanglah, datanglah kepada Tuhan, karena dengan lembut Ia memanggil kita. Mari kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan kita di hadapannya. Mari kita berdoa secara pribadi.
Bapa di surga, kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Kami mengakui kami begitu lemah ya Tuhan. Kami bergumul dengan kelemahan-kelemahan kami yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Bahkan jatuh dan jatuh lagi ke dalam dosa kesayangan kami. Bahkan kami menyimpan dosa itu begitu erat. Tuhan, mungkin tidak ada yang tahu hanya kami, dan Engkau menilik setiap hati kami sampai kedalaman hati kami. Tuhan, hari ini dengan segala kerendahan hati dan keterbukaan hati kami di hadapan Tuhan, kami mengakui dosa-dosa kami dan memohon pengampunan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan tolonglah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, kekuatan dari-Mu untuk meninggalkan dosa-dosa kami, untuk bertobat dan kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Engkau begitu sabar bagi kami, sabar menunggu kami pulang, sabar menunggu kami untuk berubah. Tuhan, tolonglah kami. Biarlah melalui firman-Mu, melalui persekutuan kami, melalui waktu-waktu doa kami, bahkan melalui orang-orang di sekitar kami, boleh Tuhan pakai untuk membawa kami kembali kepada Tuhan, untuk membawa kami bertobat dari dosa-dosa kami. Tuhan, kami bersyukur bahwa pengampunan-Mu di kayu salib sudah cukup bagi kami untuk menyelamatkan kami. Biarlah kami senantiasa memandang kepada salib itu. Ketika kami lemah, ketika kami jatuh, kami kembali memandang kepada salib Kristus yang di atasnya dosa-dosa kami telah diampuni. Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami, bahkan setelah kami keluar dari gereja ini, biarlah dengan komitmen yang sungguh kami mau hidup bagi Kristus. Kami mau memuliakan Engkau melalui kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Dengarkanlah janji pengampunan dosa dari Mazmur 32 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Mari kita naikkan ucapan syukur kita untuk anugerahnya yang limpah dalam hidup kita. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, Ia menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, anugerahnya limpah, Ia menghapuskan dosaku. Anugerahnya limpah. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ketika hari ini kita memperingati Roh Kudus yang turun bagi setiap umatnya, mari kita memohon biarlah Roh Kudus terus hadir di tengah-tengah kita, dan biarlah kita membuka hati untuk menerimanya.
dan hari ini membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, seperti lagu yang kami nyanyikan ya Tuhan, kami membutuhkan lawatan kasih Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Allah Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di sini, di dalam hati kami, di ruangan ini, di dalam kehidupan kami bersama. Tuhan, hari ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berfirmanlah. Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita bersyukur menjadi hari Minggu yang diberkati Tuhan. Tidak terasa kita sudah di tengah tahun 2023. Ya, semua perjalanan hidup karena berkat Tuhan. Amin. Nah, hari ini adalah hari yang istimewa Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena hari ini adalah hari Pentakosta. Amin ya, Pentakosta. Saudara, Pentakosta di dalam perjanjian baru adalah satu peristiwa yang luar biasa, di mana setelah Tuhan Yesus bangkit, maka pada hari yang ke-50, yaitu 10 hari setelah naik ke surga, maka kemudian Tuhan Allah mengutus apa yang dijanjikannya, yaitu Roh Kudus yang disebut dengan penolong yang lain itu. Amin. Dan itu melawat umatnya. Tuhan mengaruniakan Allah Roh Kudus tinggal bersama umatnya. Nah, hari ini juga adalah hari yang istimewa. Selain hari Pentakosta adalah, kalau kita lihat di depan, ada saudara-saudara kita yang berbaju putih. Ini adalah saudara-saudara kita yang hari ini akan membawa anak-anaknya untuk baptisan anak. Lalu kemudian ada baptisan dewasa dan juga CD. Ya, ini 2 kali istimewa. Ya. Nah, masih dengan semangat di dalam hari ini kita memperingati Pentakosta, maka saudara sekalian, tema kita hari ini adalah berbagai karunia tapi satu tubuh. Mari kita baca dahulu firman Tuhan sebagai pengantar perenungan kita hari ini bersama-sama.
Saudara, mari kita membaca firman Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 7. Ayat ganjil saya bacakan, ayat genap silakan Bapak Ibu sekalian. 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ayat yang keempat. Ada berbagai pelayanan, tetapi satu Tuhan. Ayat 7 bersama-sama, 1, 2, 3. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Amin. Saudara, suatu hari, beberapa tahun yang lalu, saya mau membersihkan, menata ulang kantor saya, ya, dan menata ulang lemari, ya, waktu saya masih di pelayanan yang sebelumnya. Nah, hari itu ketika saya membuka lemari saya, lemari buku-buku saya di kantor, saya menemukan ada goodie bag. Sudah tahu goodie bag? Goodie bag itu tas yang isinya biasanya oleh-oleh atau souvenir kalau kita kunjungan, begitu ya. Nah, kebetulan memang beberapa tahun sebelumnya ada tamu dari wakil university yang cukup terkenal di dunia ketemu saya. Lalu kemudian dia datang dan memberikan goodie bag ini. Brosurnya waktu bertemu sudah sempat saya baca. Lalu dia kasih goodie bag ini. Nah, waktu goodie bag ini, hari itu saya buka lemari, saya menemukan goodie bag ini. Lalu kemudian saya, mau baca lagi deh, saya keluarkan saudara. Goodie bagnya itu indah, ya, dari kertas yang agak mahalan, begitu, karena ini university yang bagus sekali. Lalu kemudian sambil saya baca, keluarkan brosurnya dari goodie bag itu. Ternyata saya kaget. Kenapa saudara sekalian? Di dalam goodie bag itu, di antara brosur-brosur itu, ada hadiah. Hadiahnya dibungkus kertas yang bagus, mewah, masih tertutup. Karena memang dari sejak itu, 7 tahun yang lalu tamu itu datang, saya coba baca brosurnya yang dia kasihkan, goodie bagnya ini belum pernah saya buka. Wah, kaget saya. Ada hadiahnya sudah 7 tahun. Maka saudara, sesuai dengan tradisi di kami, maka kalau ada hadiah, maka kita panggil teman, kita harus declare, ada hadiah nih, ya, itu adalah integritas. Jadi kemudian saya panggil teman, ayo kita buka, ini apa ini? Begitu dibuka, saudara sekalian, wah, kertas kadonya itu mewah dan bagus sekali. Lalu kemudian begitu dibuka, ternyata isinya adalah coklat 1 box. Coklat 1 box. Dan coklatnya coklat yang mahal. Kotaknya mewah. Bahkan ketika kotak coklatnya dibuka, coklatnya itu satuan-satuannya itu ada logo dari universitasnya. Jarang-jarang kan gitu kan ya. Biasanya paling di kertasnya, ini di coklatnya ada logonya. Wah, mahal, kayaknya enak, bagus lagi. Tapi sayang, sudah expired, Pak. 7 tahun. Jadi saudara, apa yang terjadi? Maka di coklat itu ada tambahan putih-putih nempel di situ, ada abu-abunya, lalu ada sporanya dari jamur yang berwarna hijau. Waduh, kalau saudara jadi saya nyesel nggak? 7 tahun ada di lemari saya. Nggak dimakan-makan, baru ketahuan. Maka saya bilang sama teman saya, ini pasti enak, ini pasti mewah, mahal ini. Saya mau coba makan deh. Teman saya langsung bilang, jangan, nanti sakit perut. Jangan-jangan kalau dimakan itu COVID pertama waktu itu. Iya. Saudara sekalian, percuma kalau punya coklat yang mahal enak, tapi nggak bisa dimakan, betul ya? Ada hadiah yang bagus, tapi disimpan dari pakai.
Saudara, mengingat hal itu saya jadi ingat dengan apa topik kita hari ini, yaitu tentang karunia rohani. Saudara, bagaimana dengan karunia rohani yang diberikan Tuhan kepada saudara? Saudara bilang, musuh, karunia rohani, apa sih karunia rohani itu? Saudara, karunia rohani di dalam ayat 4 tadi, di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata karisma. Kata karisma itu artinya adalah hadiah pemberian yang kita terima bukan karena jasa kita, bukan karena usaha kita. Apalagi karisma ini dikaitkan dengan pemberian dari Allah Roh Kudus. Saudara, kalau coklat pembelian teman dari universitas yang bagus aja bangga rasanya. Apalagi kalau dikasih sama Allah Roh Kudus. Bersyukur enggak? Bersyukur. Itu karunia Roh Kudus. So sekalian, bukan hanya itu. Firman Tuhan kemudian juga mengatakan di dalam ayat yang ke-7, dikatakan begini, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada siapa? Tiap-tiap orang. Tiap-tiap itu siapa? Oh, pendeta Petrus saja. Guru Injilis saja. Yang lainnya enggak. Apakah itu maksudnya tiap-tiap? Saudara, kalau saudara kita berpikir tentang karunia rohani, kadang-kadang kita berpikir begini. Karunia rohani ya pasti diberikannya kepada pendeta. Kepada yang melayani di depan. Kita lupa bahwa firman Tuhan mengatakan bahwa karunia rohani diberikan kepada tiap-tiap orang. Amin. Kalau tiap-tiap orang berarti saudara juga mendapatkannya. Amin. Nah, tiap orang anggota tubuh Kristus mendapatkan karunia rohani. Dan kalau kita lihat saudara sekalian di dalam firman Tuhan, nanti saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-11. Karunia rohani itu sekali lagi karena itu adalah sebuah hadiah pemberian. Maka kewenangan memberinya adalah Allah Roh Kudus. Amin. Termasuk jenisnya apa yang berwenang menunjukkan yang ini buat siapa juga siapa? Allah Roh Kudus. Kita tidak bisa memintanya. Bukan hak kita, itu adalah penetapan dari Allah Roh Kudus. Lalu kemudian yang perlu kita ketahui saudara sekalian, bahwa karunia rohani itu sekali lagi diberikan kepada tiap-tiap orang percaya. Itu tidak ada kaitannya dengan level kedewasaan rohaninya. Artinya apa? Kalau saudara hari ini atau kemarin baru bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, maka saudara termasuk tiap-tiap orang itu enggak? Halo? Saudara termasuk yang tiap-tiap itu enggak? Amin? Tiap-tiap itu berarti saya yang kemarin-kemarinnya hidup kurang baik, masih berdosa. Lalu kemarin sore mungkin mendengarkan firman Tuhan, lalu kemudian bertobat menangis, Tuhan ampunilah dosaku, aku mau menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadiku. Mulai sekarang aku menjadi milik Tuhan selamanya. Maka kita adalah tiap-tiap orang percaya yang dimaksud itu. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, jadi jangan campur adukan antara karunia rohani dengan level kerohanian seseorang. Saudara, saya mengatakan ini bukan pemikiran saya sendiri. Kalau saudara membaca nanti di dalam buku-buku sistematik teologi, itu jelas sekali dikatakan. Karunia rohani, bukan karena orang di level tertentu kerohaniannya, apalagi jadi pendeta, baru kemudian dapat itu. Bukan. Saudara, setiap kita, Tuhan, Allah Roh Kudus, ketika kita percaya kepada Kristus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Kita dilahir barukan. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Kita diberikan karunia rohani itu juga sebagai berkat yang dari Tuhan. Amin. Yang berikutnya, setiap karunia rohani itu sama bernilainya di hadapan Tuhan. Maka nanti kalau saudara baca sampai tuntas hari ini, khotbah saya tidak bisa panjang. Bahkan kalau bicara karunia rohani ini butuh 5 jam ini ceramah, gitu ya. Saudara mau duduk 5 jam? Nah, lanjutkan berarti nanti baca Alkitab. Di dalam di dalam 1 Korintus 12 dikatakan bahwa tubuh itu, gitu ya, anggota tubuh itu digambarkan seperti tangan, kaki, dan sebagainya. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Firman Tuhan berkata, semuanya sama di hadapan Tuhan. Amin.
Saudara aminnya lemah, saudara nggak yakin, saudara merasa saya lebih tinggi. Semua kita, semua karunia rohani sama berharga, bernilai di hadapan Tuhan. Amin? Amin, puji Tuhan. Kadang-kadang saya itu agak minder. Dianggapnya kalau pendeta itu adalah kayak Superman. Ya. Apa? Karena level rohaninya tinggi, segalanya serba bisa dan sebagainya. Saudara sekalian tidak demikian. Saudara pun sebagai anggota tubuh Kristus, menerima karunia rohani. Kalau engkau melakukannya dengan baik untuk kemuliaan Tuhan, maka itu berharga di hadapan Tuhan. Yang tidak berharga adalah kalau karunia rohaninya disimpan kayak coklat tadi. Betul enggak? Bulukan. Maka saudara, poin pertama ini menjadi penting. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Bagaimana menggunakan karunia rohani, lawang bacanya saja lemes. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Amin. Haleluya. Kita ini, tiap kita pasti memiliki karunia rohani yang dari Allah Roh Kudus. Pertanyaannya pada pagi hari ini adalah, kalau begitu, di mana karunia rohani yang Tuhan Allah Roh Kudus berikan kepada saudara? Apakah disimpan seperti coklat yang tadi saya katakan, lalu sedang bulukan, berjamur? Mari pagi hari ini kita refleksikan tentang hal ini. Hal yang kedua, saudara sekalian, ketika kita bicara tentang karunia rohani, saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat tadi dikatakan, kata karunia itu kata dasarnya karis, yang artinya anugerah atau karunia, tetapi di dalam ayat ini ditambahkan dengan menjadi karismaton, adalah outcome dari hasil karis itu. Makanya kemudian ada kata karismata, ada kata karismatik kemudian. Saudara, karismaton itu bicara apa? Yaitu kemampuan yang dihasilkan dari anugerah Allah Roh Kudus yang diberikan kepada saudara dan saya, yang memampukan saudara dan saya untuk dipakai Tuhan, untuk berkarya bagi Tuhan, bagi gerejanya. Amin. Saudara sekalian, jadi ketika kita bicara tentang karunia, karunia itu punya tujuan. Disinilah saya suka dengan apa yang dikatakan oleh Wayne Grudem. Wayne Grudem berkata begini, saudara, di dalam bukunya Systematic Theology yang terkenal itu. Dia berkata begini, karunia rohani adalah setiap kemampuan yang diberdayakan oleh Roh Kudus dan digunakan dalam setiap pelayanan gereja. Amin. Jadi kalau saudara punya coklat kayak tadi saya punya itu, ya tujuannya buat dimakan, selesai, itu namanya konsumsi. Tapi kalau kita itu diberi karunia rohani, maka itu bukan untuk dikonsumsi, tapi di-consummation. Nah, consummation itu bahasa Inggris itu artinya apa? Dipakai untuk alat Tuhan, melakukan penyempurnaan terhadap dunia yang semakin lama semakin merosot ini. Dipakai oleh Tuhan sebagai consummation untuk apa? Menjadi berkat buat gerejanya, membangun tubuh Kristus menjadi gereja yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Gereja yang imannya teguh di dalam Tuhan. Amin. Saudara, di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 tadi dikatakan begini, karunia rohani tujuannya untuk kepentingan bersama. Kalau saudara membaca di dalam 1 Korintus 14 ayat 12, maka tujuan penggunaan karunia rohani itu adalah untuk apa? Untuk membangun jemaat. Amin. Membangun jemaat. Saudara sekalian, oleh sebab itu poin kedua ini penting. Mari kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. Tujuan dari karunia rohani bukan untuk saudara, karena saudara diberi karunia bisa menyanyi lalu pamer nyanyinya. Ketika saudara menyanyi, menyanyinya digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk membangun. Sehingga ketika saudara menyanyi, orang merasakan Tuhan, puji Tuhan.
Kami merasakan hadirat-Mu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Tadi waktu dinyanyikan lagu itu, ketika dinyanyikan dengan baik, menghantar kita menyadari bahwa Roh Kudus yang Maha hadir, hadir bersama dengan kita. Amin. Saudara, apa yang engkau miliki? Saya diberikan talenta karunia rohani berkhotbah. Maaf kalau saya khotbah itu suka jalan-jalan. Ya. Kadang-kadang kamera bingung. Musa jangan jalan-jalan, betul ya? Kalau saya jalan-jalan tujuannya untuk meyakinkan saudara. Bukan saya pamer, ini loh cara saya khotbah, bukan. Betul ya? Enggak apa-apa kan jalan-jalan khotbah. Untuk apa? Karena dengan bergerak saya jadi mau meyakinkan, hey, kita punya karunia rohani. Amin. Beda sama kalau saya bilang, hey, kita punya karunia rohani. Rasanya gimana? Ya? Ya enggak apa-apa juga rasanya sih. Ya. Tapi kalau saya menyampaikan ini bukan untuk pamer, ini karunia rohani saya. Tapi saya ingin melalui kata lidah bibir saya boleh meyakinkan Bapak Ibu sekalian, ini loh firman Tuhan. Menjelaskan bagaimana Tuhan ingin maksudkan. Tadi ada yang tanya, Musa kenapa lemes duduk? Saya minta maaf, saya tidur 2 jam kemarin. Ngapain Musa? Ya persiapan, lagi asik baca bukunya, berdoa untuk khotbah hari ini. Kalau itu saya lakukan apa? Itu bukan kerja keras buat saya. Ya memang talenta saya di situ, karunia rohani saya akan do my best di situ. Amin. Kalau saudara adalah yang Tuhan pakai dengan kemampuan apa? Do your best. Disitulah gereja bisa bertumbuh. Melaluinya engkau boleh melayani Tuhan. Surah Efesus 4 ayat 16. Ketika ayat 15 firman Tuhan berkata bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah kepala gereja. Lalu kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusut dan diikat menjadi satu oleh apa? Pelayanan. Oleh pelayanan. Diikat satunya bukan oleh, Tuhan yang menyatukan, diikat-ikat sama Tuhan. Bukan. Pelayanan. Pelayanan itu membuat kita jadi satu, bukan hanya jadi satu. Lihat berikutnya yang berwarna merah. Melalui pelayanan itu juga menerima apa? Pertumbuhannya. Amin. Menerima apa? Membangun diri. Saudara bayangkan tubuh. Tadi pagi saya bilang, mohon maaf ya, banyak yang salah pengertian sama saya. Karena kelihatan Musa kok tambah lama tambah kurus ya, begitu ya. Ada yang bilang Musa jangan kurus-kurus, ada susah apa. Saya katakan saudara 3 bulan terakhir saya memang punya program diet. Ya. Kenapa alasannya? Ya macam-macam lah, kolesterol lah, badan gemuk ya. Saya sejak COVID itu naik gak turun-turun. Dan dengan dibantu oleh saran beberapa teman, saya berhasil turun 7 kilogram. Wih, jabu tuh ya. Boleh ya? 7 kilogram. Wah, tapi kemudian saya lihat di YouTube-nya Adirai. Adirai bilang begini, kalau kamu, diet, jangan lupa latih otot. Karena kalau nggak latih otot, nanti ginjalnya bisa terganggu. Begitu katanya. Ya katanya. Maka saudara sejak lihat itu saya pikir-pikir, rodok bener juga itu bahasa Prancisnya gitu saudara. Ya, rodok bener. Jadi kemudian saudara, mulai hari itu saya tiap pagi push up 75 kali. Malam hari sebelum tidur udah capek-capek pulang pelayanan gitu ya, push up 75 kali. Tapi saudara jangan bayangkan saya hebat sekali. Push up saya karena tangan saya pernah patah gara-gara panco, push upnya begini saudara. Bukan begini, megangin meja lah begitu ya. Tapi lumayan tuh 75 kali, betul nggak? Mulai ada isinya daging di sini. Lalu kemudian apa? Ngangkat barbel. 300 kali kanan, 300 kali kiri. Tapi jangan bayangkan barbel yang gimana. 2 kilogram yang warnanya oranye pink. Tapi lumayan. Ada isinya, lumayan. Lalu kemudian lumayan laginya apa? Bukan kemudian ototnya yang gede. Lumayannya badan jadi seger, jadi lincah. Maka kalau lihat saudara lihat saya jalannya cepet-cepet, itu beda dengan 4 bulan yang lalu. Jalannya kalau orang Perancis bilang kelemer-kelemer. Jalannya sekarang bisa lebih cepat. Lalu kemudian saya nggak ngantuk. Hei, tubuh yang sehat
maka kemudian darahnya lancar, sarafnya lancar, maka bisa berfungsi dengan baik. Amin. Hormon-hormonnya bisa berfungsi dengan baik. Saudara sekalian, gereja adalah bertumbuh bukan karena pendetanya, bukan karena gembalanya. Kalau saudara mengharapkan gembalanya yang mempertumbuhkan saudara, saudara salah melihat gereja. Tuhan mengatakan gereja adalah tubuh Kristus. Kepalanya adalah siapa? Loh, kok diem? Kepalanya gereja siapa? Tuhan Yesus, amin. Jadi yang memberikan pertumbuhan, Kristus, yang kemudian melaluinya kita melayani bersama menjadi tubuh yang sehat dan kuat. Kalau saudara ingin gereja yang bertumbuh, maka saudara, setiap kita harus menggunakan karunia rohani untuk melayani Tuhan. Amin. Wah, aminnya kurang kencang. Amin. Nah gitu, itu namanya semangat ulang tahun 25. Amin, betul nggak? Saudara sekalian, saya suka apa yang dikatakan John Calvin. Saudara bisa baca di situ, tapi saya simplified dengan kalimat saya begini. John Calvin berkata, karunia rohani itu, gitu ya, tidak diberikan oleh Tuhan kepada satu orang, dikasih seluruh, ditumpukan ke situ. Brek, buat Petrus deh. Kenapa saudara sekalian? Kalau Petrus itu bisa khotbah, bisa mimpin nyanyi, bisa main piano, bisa melukis, bisa ini, bisa itu, juga bisa sombong, bisa kecapean, bisa apa lagi? Bisa semaput juga saudara, semuanya saya nangani, betul nggak? Bisa apa lagi? Oh, bisa macam-macam. Tubuh Kristus tidak seperti itu. Tubuh Kristus ingin adalah digambarkan oleh, dijelaskan oleh John Calvin. Kita itu jadi orang yang saling membutuhkan. Kalau saya bisa segala-galanya, maaf saya akan permisi, saya hidup sendiri aja, betul nggak? Saudara, itu karunia rohani, dipakai di dalam tubuh Kristus. Makanya saya suka di dalam apa yang dijelaskan oleh Wayne Grudem. Wayne Grudem berkata begini, gereja yang sehat akan memiliki karunia yang sangat beragam. Amin. Ada yang bisa mimpin, bisa khotbah, bisa nyanyi. Ada juga yang suka menjalankan apa? Kebersihan, ngatur-ngatur. Semuanya berkarya, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Amin. Itu tubuh Kristus. Dan keragaman itu seharusnya malah membuat kita jadi saling kerjasama. Seperti tubuh yang tadi berlatih. Amin. Maka saudara sekalian, di dalam semangat ulang tahun kita, ayo mulai hari ini dan seterusnya, kita menjadi tubuh Kristus yang bertumbuh dan melayani Tuhan. Nah saudara sekalian, yang berikutnya, terakhir, ketika kita bicara tentang karunia rohani, sudah menarik sekali di Korintus, Paulus menyajikan beberapa yang disebut dengan karunia rohani. Di Efesus, di Roma beda lagi tambahannya, ada yang sama, ada yang enggak. Di Efesus demikian, kalau Rasul Petrus lebih simpel, dia bilang gini, karunia rohani 2 deh, ngomong sama kerja. Simpel ya, enak ya. Yang satu ngomong, yang satu kerja. Terus sekalian dengan konteks itu, pertanyaannya adalah, kalau gitu apa saja sih karunia rohani itu? Saudara, saya suka apa yang dijelaskan oleh Wayne Grudem. Dia berkata, sebetulnya yang dijelaskan di dalam Alkitab tidak membatasi hanya itu saja. Maksud dari semua ini adalah, semua ini hanyalah untuk mengatakan bahwa Allah memberi gereja berbagai ragam karunia rohani yang luar biasa, dan itu semua adalah tanda anugerah yang beraneka ragam. Karunia rohani itu bisa terjadi dari kita tidak bisa, diberkati Tuhan ketika kita menerima Tuhan Yesus, dapat karunia rohani, jadi bisa sesuatu yang baru. Nah itu karunia rohani. Tapi Tuhan Allah Roh Kudus bisa juga memakai bakat, diberkati di dalam anugerah Allah. Allah Roh Kudus menjadikan bakat kita. Bakat itu bukan karunia rohani, bakat itu dari keturunan. Tapi dalam anugerah Tuhan bisa jadi karunia rohani yang dipakai Tuhan. Sehingga karunia rohani tidak terbatas, apa yang ditulis dalam Alkitab termasuk juga kemampuan saudara menyanyi dan banyak hal. Saudara mungkin berkata, musuh Petrus itu kayaknya punya bakat dari lahir, suka ngomong. Kalau ngomong nggak berhenti-berhenti. Misalnya, saudara, papi mami saya seorang yang sederhana, bukan seorang pendeta,
bekerja seperti Bapak Ibu sekalian, tapi tiap minggu diberikan kesempatan oleh gereja untuk berkhotbah. Dan pada waktu papi mami saya melayani dan sebagainya, Tuhan pakai. Tapi saudara sekalian, kalau saudara bilang, oh mungkin gara-gara papa mamanya juga khotbah, maka anaknya dapat bakat berkhotbah. Saya harus menjelaskan saudara sekalian, minta maaf. Waktu kecil, saya itu kalau ngomong itu belepotan. Saya kalau debat sama teman saya itu kalah terus, dan akhirnya saya males ngomong. Lalu kemudian saya itu kalau lihat mata orang, itu nggak bisa saudara waktu saya kecil. Ngelihat gini tunduk lagi kalau ngomong. Nah itulah saya. Tapi tahun 87, Tuhan melawat saya menjadi muridnya, diselamatkan oleh Kristus. Waktu itu saya ingat sekali di tahun 87, saudara sekalian, saya diberi tugas oleh teman-teman waktu saya kuliah di IPB, kita ada PMK IPB, Persatuan Mahasiswa Kristen IPB. Saudara, kami persekutuannya itu tiap hari Minggu di satu ruangan laboratorium kimia, kuliah kimia, yang tempatnya itu kayak bioskop. Yang hadir itu slopnya begitu ya, lalu kemudian yang khotbah atau mimpin pujian di bawah begini. Jadi lihatnya segitu orang, jumlahnya 300. Nah waktu saya kemudian dikasih kesempatan untuk melayani, wah nekat banget. Nggak pernah dilatih, tapi nekat mimpin. Nyanyinya parau, tapi nekat mimpin. Saudara bisa bayangkan, itu pertama kali saya melayani di hadapan 300 orang saudara sekalian. Lalu saya kemudian mulai memimpin. Tambah lama tambah lemes, deg-degan, dengkul saya mulai goyang-goyang. Di lagu ketiga terakhir selesai lalu saya bilang, silakan kepada teman-teman yang mau kesaksian maju ke depan kalau mau sharing. Seperti biasa. Maka kemudian ada yang maju ke depan, lalu kemudian sharing di depan saya. Di depan sini, saya duduk di situ, lalu teman-teman ada di sana semua. Lalu kemudian rekan ini berkata begini, saudara sekalian. Hari ini persekutuannya lemes sekali. Langsung saya ciut mengkeret. Lagunya fales, tidak bersemangat pilihnya. Tambah lemes saudara, rasanya dengkul saya hilang. Lalu kemudian setelah itu saudara sekalian, dia mulai mengajak, ayo kita bangkit berdiri. Lalu dia pimpin dengan lagu yang seru banget. Saya masih ingat saudara, walaupun saya nggak dendam, saya ingat. Lagunya berkata gini, dan pohon-pohon pun bertepuk. Tahu ya gitu ya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Asik banget semua nyanyi, angkat tangan, seru. Satu orang di situ mengkeret, yaitu saya. Habis selesai kesaksian, teman ini kemudian kembali duduk, saudara. Enggak ada kesaksian, cuma gitu doang. Ngomong begitu, nyisain satu hal apa? Si Petrus kakinya, dengkulnya hilang. Saudara bisa bayangin. Saya hari itu saya mengatakan, this is my last, my first and my last. Saya jalan ke mimbar, lemes saudara. Dan kemudian saya mimpin, bukan lebih bagus, lebih buruk. Hari itu selesai persekutuan saya katakan, Tuhan Yesus ini adalah yang pertama dan terakhir dan saya seumur hidup tidak mau melayani lagi seperti ini. Saya pulang menangis dan saya 6 bulan nggak melayani apapun juga. Tiap hari saya saat teduh 1 jam, 1,5 jam, itu biasa. Di situ Tuhan bilang, Petrus, aku mau engkau melayani. Ayo melayani. Jangan meninggalkan. Itu baru awal. Ayo bersama Tuhan. 6 bulan setelah peristiwa itu saya mulai lagi melayani. Bukan hanya itu. Belum sempat 1 tahun dari kejadian itu. Maka kemudian tahun 1988 itu. Ya, jadi belum setahun dari situ. Bukan hanya mimpin pujian. Tapi Tuhan pakai saya apa? Berkhotbah. Saya masih di IPB, masih mahasiswa, bukan mahasiswa teologi ya. Hari itu kalau ada pengkhotbah, zaman dulu nggak ada handphone, nggak ada kabar, nggak ada datang, diundang nggak datang. Sudah persekutuan jalan 15 menit, pengkhotbah belum ada, maka kita pengurus harus siap-siap khotbah. Maka saya termasuk orang-orang yang harus siap. Saudara, saya menyiapkan khotbah hari ini berhari-hari, semalam sampai tidur 2 jam. Tapi kalau suruh khotbah dadakan, pembicara nggak datang, gampang nggak? Tidak. Tapi Tuhan memberkati orang-orang yang mau dipakai melayani Tuhan. Karunia rohani itu, yang tadinya tidak bisa ngomong, Tuhan berikan.
Tuhan berikan kuasa, kekuatan. Saudara, kalau saya mengalami itu, saya rindu sebagai gembala, supaya saudara pun boleh mengalami. Saudara jangan beralasan, oh saya tidak punya karunia rohani. Saudara, Tuhan yang memberi. Yang punya juga jangan saudara katakan, nih saya pinter ngomong, pinter ini, pinter itu, pinter nyanyi. Tidak saudara, semua adalah dari Tuhan. Amin. Maka poin ketiga ini penting saudara sekalian bagi kita sekalian. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Temukan, latih, pergunakanlah karunia rohani yang Tuhan beri untuk melayani Tuhan. Amin. Maka saudara sekalian, kita perlu sungguh-sungguh mengevaluasi di mana coklat yang Tuhan berikan itu. Ya, jangan sampai bulukan. Saudara, di dalam komunitas iman, orang tidak dilihat sebagai objek untuk dilayani, melainkan sebagai individu yang terlibat aktif. Saudara datang ke gereja bukan untuk dilayani, tapi untuk bersama-sama sebagai tubuh Kristus melayani Tuhan. Amin. Kok jadi lemes aminnya? Amin. Puji Tuhan. Nah saudara, sebetulnya masih banyak hal yang perlu dapat dibahas mengenai hal ini. Tetapi ada satu hal yang seringkali kita lupa. Musa, kalau begitu bagaimana saya tahu karunia rohani saya? Saudara, gereja ada dua pandangan, ada yang menganggap bahwa karunia rohani sudah selesai sejak zaman para rasul, lalu setelah itu tidak ada lagi. Ya, itu istilahnya secara teologi itu namanya cessationism. Nah, susah, kebelit. Ngomongnya aja udah susah, ya. Katanya begitu. Tapi ada juga yang beranggapan yaitu continuitism. Nah, susah juga ngomongnya. Yaitu bahwa karunia rohani tetap ada, diberikan kepada jemaatnya untuk keberlangsungan gereja terus hidup saling melayani. Saudara, gereja kita adalah menganut pemahaman yang kedua, bahwa karunia rohani masih diberikan Tuhan untuk gerejanya. Amin. Kalau gitu bagaimana caranya? Saudara, ada alat bantu, tentu tidak sempurna, ada assessment. Saudara yang ingin tahu apa karunia rohani saudara, saudara nanti pulang dari sini akan mendapatkan kartu. Saudara bisa scan QR-nya, lalu mengisi di Google Form. Ada teman kita yang pandai yang cakap di dalam karunia rohani untuk administrasi, yaitu Lososem, sudah menyiapkan, sudah mengisinya. Lalu setelah mengisinya, kami para hamba Tuhan akan mengolahnya. Kita akan analisa, mengolah, kita akan buat bimbingan, supaya nanti seminggu dari sekarang, saudara bisa menghubungi gereja atau kami yang menghubungi, untuk kemudian kita akan beritahukan apa karunia rohaninya, kemungkinannya, ya ini kan baru adalah assessment awal, lalu kemudian kenapa perlu ada hamba Tuhan, supaya dibimbing, ya memahami hal ini, supaya kalau bisa saudara kembangkan, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara tidak mengerti cara mengisinya, saudara bisa pergi ke GF kalian, Grace Family, lalu ngisi bareng-bareng, nanti biar dibantu hamba Tuhan, atau telepon ke gereja mencari kita-kita, ya rekan-rekan rohaniwan yang Tuhan pakai. Nah saudara, mari kita hidupkan karya Roh Kudus di dalam pekerjaan, di dalam hidup bergereja. Wayne Grudem mengatakan begini, saudara sekalian, dia berkata, pekerjaan Roh Kudus itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan eksistensinya, bahwa Tuhan itu sungguh ada. Amin. Our God is real. Our God is exist. Allah kita Allah yang sungguh nyata, hadir dan melawat umatnya. Kalau saudara punya talenta mengasihi, saudara membantu orang yang lemah mendapatkan berkat dan menyadari bahwa Tuhan, doaku dijawab Tuhan. Tuhan, saluran kasih-Mu. Engkau nyatakan, saudara ada yang memberi saya kasih sayang. Betul ya? Ketika saudara diberikan karunia konseling membimbing, saudara menolong orang yang sedang sedih hati, orang itu akhirnya merasakan bahwa Tuhan ternyata sungguh ada. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan di dalam tubuh Kristus, di GKY Kebenaran Baru ini? Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, sempurnakanlah firman Tuhan di dalam diri kami, supaya bukan hanya kami dengar, tetapi sungguh kami melakukannya. Mampukan kami Tuhan untuk menggunakan karunia rohani kami untuk kemuliaan Tuhan, hidup bergereja.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita bersama akan melanjutkan dengan sakramen untuk baptisan. Dari beberapa waktu telah dilakukan bimbingan katekisasi bagi rekan-rekan yang telah dibaptis anak maupun juga yang baru menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya untuk baptisan dewasa. Selanjutnya juga telah dilakukan bimbingan bagi orang tua atas anak-anak yang akan membawa anak-anaknya untuk baptisan anak. Terkait dengan hal itu, saudara sekalian, mari kita mengikuti prosesi ini dengan penuh kasih, ikut mendoakan rekan-rekan yang akan dibaptis anak, baptis dewasa maupun CD. Saya persilahkan untuk pertama keluarga dari yang akan membawa anak-anaknya untuk baptisan anak. Izinkan saya untuk memakai peralatan sebentar dan memakai masker demi melindungi anak-anak kita yang dibaptis. Baik, kita akan melaksanakan baptisan anak terlebih dahulu. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus, walaupun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus, janganlah kita lalai di dalam hal membaptiskan mereka, sebab Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Gereja kita adalah gereja dengan paham pengajaran Reform Theology. Di dalamnya kita ada memahami yang namanya covenant theology. Ya, jadi ikatan perjanjian Tuhan kepada umatnya untuk menyatakan keselamatannya. Dan Tuhan di dalam ikatan perjanjiannya kepada Abraham berkata, kepada bapa orang beriman itu, "Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Kejadian 17 ayat yang ke-7. Demikian pula di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 39. Sebab bagimulah janji itu dan bagi anak-anakmu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri menyatakan betapa kasihnya Dia kepada anak-anak dengan berkata, "Biarkanlah anak-anak itu janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga." Oleh sebab itu, kepada keluarga atau orang tua dari ketiga anak yang akan dilakukan baptisan anak, kepada Bapak Henry Tan, Ibu Isabel Tanihaha, orang tua dari Aurelia Jocelyn Tan, dan juga kepada Bapak Swigit dan Ibu Jiniwati Martin sebagai orang tua dari Christian dan Chloe. Jawablah pertanyaan berikut ini setelah dua pertanyaan tuntas saya sampaikan. Apakah saudara percaya bahwa berdasar atas janji Allah maka anak-anak saudara diterima dalam perjanjiannya dan oleh karena itu dibaptiskan? Yang kedua, apakah saudara berjanji hendak mengajar dan mendidik mereka di dalam ketaatan kepadanya sesuai Alkitab? Apakah jawab saudara? Puji Tuhan. Kalau begitu mari kami undang maju ke depan. Yang pertama adalah Bapak Henry Tan bersama Ibu Isabel Tanihaha mengantar anaknya yang terkasih Aurelia Jocelyn Tan. Silakan. Mari kita bersama mendukung dalam doa ketika baptisan dilakukan. Aurelia Jocelyn Tan, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus.
Allah Tritunggal melindungi engkau, menjadi miliknya selamanya. Tetaplah teguh beriman pada Kristus, setia sampai akhir, bertumbuh dalam Tuhan. Tuhan menjaga engkau. Pada waktunya engkau boleh berdiri sebagai seorang dewasa untuk mengaku percaya di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Berkati orang tua ya Tuhan, supaya baik Pak Hendrik maupun Ibu Isabel dipakai Tuhan membimbing anak-anak di dalam Tuhan, mengantar mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Selanjutnya Bapak Sigit dan Ibu Juniwati Martin mengantar dua anak terkasih, Christian Davin Swigit dan Chloe Cherisha Swigit. Ya. Mari kita mendukung dalam doa, saudaraku. Christian Davin Swigit, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Engkau menjadi milik Allah Tritunggal selamanya, mendapatkan karya kasih pengampunan, keselamatan di dalam Kristus Yesus. Allah Tritunggal menjaga hidupmu, membimbing memberkati engkau, bertumbuh dewasa untuk terus setia, setialah terus ya nak di dalam Tuhan. Sampai pada waktunya engkau dewasa dan boleh mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, iman percaya kepada Kristus. Chloe Cherisha Swigit, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Tritunggal menaungi engkau. Berimanlah teguh terus pada Tuhan untuk setia sampai akhir. Bertumbuhlah dewasa di dalam terang kasih kebenaran firman Tuhan, supaya pada waktunya engkau boleh berdiri sebagai orang dewasa untuk mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya iman percayamu kepada Kristus Yesus Juru Selamatmu. Berkati ya Tuhan, Pak Swigit dan Bu Jiniwati boleh membesarkan anak-anak hidup dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Amin. Silakan. Selalu haru dan bersuka cita setiap kali menyaksikan keluarga-keluarga boleh membawa anak-anaknya kepada Tuhan. Selamat kepada keluarga-keluarga, orang tua yang tahu memprioritaskan anaknya dibawa kepada Kristus. Kepada dua keluarga untuk dapat berdiri menghadap ke jemaat, mari kita sambut dengan tepukan tangan. Selamat, dan kita dukung dalam doa untuk terus setia mengikut Kristus. Silakan duduk. Selanjutnya, baptisan dewasa akan kita lakukan pada seorang saudara cendana. Titah baptisan kudus tertulis di dalam Matius 28 ayat 18-20. Kepadaku, kata Tuhan Yesus, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan bahwa Allah memeteraikan kita menjadi miliknya selamanya, kembali kepada Allah yang menciptakan kita. Di dalam nama Anak, karena Anak Allah Kristus Yesus mati di kayu salib, menggantikan cendana, menggantikan kita, menebus hidupmu dari belenggu dosa. Dibaptiskan dalam nama Allah Roh Kudus, karena Allah Roh Kudus memeteraikan engkau menjadi milik Tuhan selamanya. Oleh sebab itu, jawablah pertanyaan pada hari ini. Apakah saudara
percaya kepada Allah Tritunggal, Allah Bapa dan Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Yang kedua, menerima kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman hidup iman saudara. Sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dasar pertobatan saudara. Dan yang keempat, berjanji untuk hidup kudus dan mentaati kehendak dan perintah Allah. Yang kelima, berjanji menjadi anggota gereja yang setia dalam hal hadir dalam ibadah, persekutuan jemaat, mengikuti perjamuan kudus dan bersedia melayani Tuhan di gerejanya. Apakah jawab saudara? Puji Tuhan, silakan maju ke depan. Mari kita dukung dalam doa, saudara sekalian, saudara kita yang boleh Tuhan panggil dari seberang yang jauh, menjadi dekat, cendana, sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Engkau bukan lagi orang jauh, bukan pendatang. Engkau adalah kawan sewarga keluarga kerajaan Allah. Puji Tuhan untuk cara Allah Roh Kudus memanggil engkau, melahirbarukan hidupmu. Teguhkan imanmu terus di dalam Tuhan. Setialah sampai akhir. Allah Roh Kudus akan melindungi engkau, memberikan hikmat hidup sebagai anak Tuhan, murid Tuhan yang sejati. Amin. Kita bersyukur untuk saudara kita yang Tuhan panggil dengan cara yang ajaib. Berani mengambil komitmen iman untuk pergi ke seberang, menjadi murid Tuhan selamanya. Bersama dia juga hadir kakak perempuannya yang juga pernah mengalami hal yang sama. Oleh sebab itu saya undang kakak perempuannya untuk bisa bangkit berdiri juga. Bersama-sama menghadap ke jemaat. Silakan cendana juga menghadap ke jemaat. Kita terima keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Silakan duduk. Silakan duduk. Terakhir, silakan duduk. Untuk CD pengakuan iman di hadapan jemaat telah datang kepada kami gereja, yaitu saudara-saudara yang dahulu pada masa kecilnya telah dibaptis anak dan saat ini mau meneguhkan iman percayanya di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat karena mereka telah dewasa. Saya panggil untuk maju ke depan Saudara Calvin Lambok Jaya Sihaan, Edelin Kristianti Sakti, Eirin Cara Suharyono, Morten Immanuel Chang, Tan Aaron Louis, Tan Edeline Grace. Bersyukur untuk orang tua juga yang telah dengan komitmen mengajar mereka di dalam Kristus. Oleh sebab itu apabila orang tua dari anak-anak ada yang hadir di tempat ini, saya undang untuk bangkit berdiri, menopang di dalam doa anak-anak mereka yang telah dibawa kepada Tuhan, ya. Saudara sekalian, untuk orang tua maupun juga oma, kalau tidak salah Oma Oli, ya, ini ada cucunya di sini, ada Ibu Pauline, ya. Untuk keluarga-keluarga yang setia dengan komitmen sejak baptisan anak membawa anaknya kepada Tuhan. Mendukung dalam doa untuk anak-anaknya, dan pertanyaan ini adalah bagi anak-anak yang saat ini telah dewasa. Untuk CD, jawablah pertanyaan saya. Apakah saudara mengaku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menjadikan langit dan bumi dan akan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita
dan akan Roh Kudus yang memimpin pada segala kebenaran. Yang kedua, apakah saudara menerima kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman dan hidup saudara? Apakah saudara sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dasar pertobatan saudara? Apakah saudara berjanji untuk hidup kudus dan mentaati kehendak dan perintah Allah? Apakah jawab saudara? Oh maaf, yang kelima ya. Apakah saudara berjanji menjadi anggota gereja yang setia dalam hal hadir dalam ibadah dan persekutuan jemaat, mengikuti perjamuan kudus dan bersedia melayani Tuhan dalam gerejanya? Apakah jawab saudara? Puji Tuhan. Mari silakan saya panggil maju ke depan. Yang pertama adalah Calvin Lambok Jaya Sihaan. Calvin Lambok Jaya Sihaan, dengan menerima baptisan yang telah engkau terima pada waktu kanak-kanak, dengan ini saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau meneguhkan imanmu, menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir, dan hidupmu boleh hidup yang memperkenankan Tuhan, bahkan selaras dengan rancangan Tuhan untuk hidupmu, menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya Adeline Kristianti Sakti. Silakan. Adeline Kristianti Sakti, dengan menerima baptisan anak yang telah engkau terima sebelumnya, saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya engkau terus setia menjadi murid Tuhan, setia sampai akhir. Teguhkan imanmu di dalam jalan iman, ketaatan kepada Kristus. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu hari ini dan seterusnya. Amin. Erin Cara Suharyono. Erin Cara Suharyono, dengan menerima baptisan anak yang telah engkau terima sebelumnya, maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya engkau terus setia menjadi murid Tuhan, setia sampai akhir, dan kiranya Allah Tritunggal memberkati hidupmu hari ini dan seterusnya. Hidup memuliakan Tuhan, dipelihara dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Amin. Morten Emmanuel Chang. Morten Emmanuel Chang, dengan menerima baptisan anak yang telah engkau terima sebelumnya, maka dengan ini aku meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Lanjutkan perjalanan imanmu untuk terus setia sampai akhir. Kiranya engkau terus dipakai Tuhan untuk alat kemuliaan-Nya, menjadi berkat di dalam hidupmu bagi sesama. Boleh menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Amin. Tan Aaron Lewis. Tan Aaron Lewis, dengan menerima baptisan anak yang telah engkau terima sebelumnya, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Allah Tritunggal menguatkan engkau untuk hidup menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Kiranya engkau boleh menjadi saksi Tuhan yang setia di dalam seluruh hidup dan lakumu, mulai hari ini dan seterusnya. Amin. Tan Adeline Grace. Tan Adeline Grace, dengan menerima baptisan anak yang telah engkau terima sebelumnya, maka selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, aku meneguhkan imanmu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kiranya engkau
terus menjadi murid Tuhan yang setia sampai akhir. Kiranya Allah Tritunggal memberkati hidupmu, menjaga hidupmu dari sekarang dan selama-lamanya. Dan kiranya engkau menjadi murid Tuhan dalam hidup, tingkah laku, dan seluruh kehidupanmu, memuliakan Tuhan, menyalurkan kasih kebaikan Tuhan bagi sekelilingmu. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, kita juga memberikan support kepada orang tua dan penghargaan kepada orang tua yang dengan setia telah mengantar anak-anak setia sampai saat ini, percaya Tuhan. Mari sekarang anak-anak boleh, saudara-saudara boleh menghadap ke jemaat dan kita berikan tepuk tangan support selamat juga kepada orang tua dan juga kepada saudara-saudara yang hari ini di sini. Gloria, haleluya, Tuhan dipermuliakan. Silakan duduk kembali. Selamat ya. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang kita telah dengarkan bersama dan juga boleh mengikuti untuk sakramen baptisan kudus, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika hari ini kita belajar mengenai karunia rohani, biarlah kita mau mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk memuliakan namanya. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu dapat memberikannya melalui scan QR Code atau memasukkan di dalam kotak persembahan yang telah disediakan. Mari kita menyanyikan pujian, Kusembahkan Hidupku. Kusembahkan hidupku segenapnya bagimu. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita sembahkan milik kita seluruhnya kepada Tuhan. Ku sembahkan milikku seluruhnya padamu. Ku sembahkan bakatku, menunggu diutusku. Mari kita berdoa. Seperti pujian yang baru saja kami nyanyikan ya Tuhan. Kami mau mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Hidup kami, waktu kami, tangan kami, bibir kami, suara kami, milik kami, bakat kami. Bahkan apapun yang sesederhana yang Tuhan berikan bagi kami mau kembalikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan pakai hidup kami, dimanapun kami berada dalam kondisi apapun kami, untuk menyatakan kasih Kristus, supaya lebih banyak orang lagi yang menikmati kasih Kristus. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang telah kami berikan, supaya boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu, dan lebih banyak orang lagi yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat-Mu. Berkati gereja ini, berkati majelis yang mengelola, berikan hikmat daripada Tuhan untuk mengelola keuangan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu dalam usaha pekerjaan yang Tuhan percayakan, supaya melaluinya nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom.
Sekali lagi, Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian, bersyukur kita dapat beribadah bersama pada hari ini. Saudara sekalian, di dalam hari ini, warta hari ini, izinkan saya juga menyambut Bapak Ibu dan saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GKI Kebenaran Baru, dan juga khususnya keluarga dari baptisan dan katekisasi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Nah, hari ini Bapak Ibu sekalian, mari kita bersama mendengarkan, menyaksikan video warta berikut ini. Ya, ada warta yang perlu kita perhatikan bersama, silakan. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, Benih Injil. Kebaktian doa diadakan pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 jam 7 malam di ruang persekutuan 2 lantai 2. Kebaktian dilakukan secara hybrid dengan pembicara Pendeta Petrus Suryo dengan tema Church, Brothers and Sisters. Kami mengundang jemaat untuk hadir atau dapat mengikutinya melalui Zoom meeting. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Juni jam 9 pagi dengan pembicara Guru Injil Yu Hong Li dengan tema Markus pasal yang ke-10 ayat ke-32 sampai 52. The value of the people of the kingdom of God. Sakramen Perjamuan Kudus akan dilakukan pada tanggal 4 Juni 2023 dalam kebaktian umum yang pertama dan kebaktian umum yang kedua. Bagi jemaat yang akan melakukan ibadah secara online, silakan mendaftarkan diri untuk pengambilan roti dan anggur perjamuan. Berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga almarhumah Ibu Livia Anggraini Ang, mama dari Bapak Acen Argubi, mama mertua dari Ibu Krisnawati, Ibu Lestari Ayulin, oma dari Saudara Felix Valian, Saudara Lucky Valian, Saudari Fortina Valian, Saudari Grace Ariela, Saudara Theophilus Ariel. Pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 dalam usia 92 tahun. Kiranya Tuhan menghibur dan menopang segenap keluarga yang berduka cita. Baik, Bapak Ibu dan saudara sekalian, begitu warta hari ini, dan khususnya kepada keluarga baptisan dan CD hari ini. Selesai dari doa berkat, nanti bisa mulai siap-siap untuk mengambil foto bersama, ya, sementara jemaat nanti dapat meninggalkan ruang ibadah. Mari bersama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara sekalian, mungkin saudara sedang mengalami pergumulan, kesulitan hidup yang besar. Saudara berpikir, mungkinkah ini bisa diselesaikan dengan baik di dalam Tuhan? Saudara, Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Amin. Mari kita naikkan pujian, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Haleluya. Mujizatnya disediakan. Terima kasih untuk karya kasih-Mu. Diangkat dan dimuliakan. Katakan, ku yakin saat Kau berfirman. Ku yakin saat Kau berfirman. Amin Tuhan. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Aman karena Kau ya Tuhan. Ku aman karena Kau menjaga. Haleluya. Karena Kau menopang. Katakan, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya, kami percaya. Apapun dalam perjalanan hidup kami, Tuhan, mujizatnya
di dalam kerajaan surga. Kami datang ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Mohon ya Tuhan lawatan kasih-Mu. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Allah yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami. Dan mujizat Tuhan masih berlaku nyata dalam hidup kami. Engkau Allah yang hadir. Kami berdoa ya Tuhan pada hari ini. Kami mohonkan berkat pertolongan-Mu, lawatan kasih Tuhan bagi saudara-saudara kami, keluarga kami, anggota jemaat yang sedang sakit, baik yang sedang terbaring di rumah sakit, di rumah, dimanapun juga. Kami berdoa bersahati di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jamah sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami pergumulan. Di antara kami ada yang sedang mencari pekerjaan, kesulitan ekonomi, kehidupan di tengah pandemi mungkin menggoncangkan kehidupan ekonomi mereka. Tuhan, tolong Tuhan, bukakan tingkap langit berkat Tuhan memberkati anak-anak-Mu supaya mereka boleh hidup baik di tengah-tengah dunia. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang sedang studi. Tuhan berkati, lawat dalam kasih-Mu, tambahkan hikmat, kecerdasan, akal budi dari surga supaya berhasil dalam studi mereka. Kalau mereka akan ujian, supaya berhasil dalam ujian mereka. Kalau mereka akan naik kelas atau melanjutkan kuliah, Tuhan berkati. Cukupi anggota keluarga, cukupi orang tuanya, keluarganya boleh menyekolahkan dengan baik. Kami juga berdoa kalau ada keluarga-keluarga di tempat ini yang sedang mengalami pergumulan, mungkin ada kehidupan yang tidak harmonis, atau Tuhan mungkin ada air mata lain di dalam hidup kami hari ini. Dalam doa syafaat ini Tuhan kami mohonkan seperti lagu yang kami nyanyikan. Tuhan, mujizat-Mu, lawatlah ya Tuhan kami dengan karya kasih-Mu. Pulihkan kami, berkati keluarga-keluarga boleh berada di dalam hidup bahagia dan berkat-Mu. Dan sebentar kami dalam perjalanan dilindungi, dijagai, dipelihara, diberkati Tuhan. Berkati negara kami, bangsa dan negara kami, berkati pemerintah supaya menjalankan tugasnya memimpin dengan baik. Tuhan berkati supaya pemerintah diberkati Tuhan bisa memulihkan ekonomi, menegakkan keamanan, keadilan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, berkati ya Tuhan, supaya belum menjadi gereja yang hidup diberkati Tuhan, gereja yang ada dalam kasih, perlindungan, dan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, bagikannya yang esa, Tuhan selamat sumber berkah. Arahkanlah hatimu kepada kita dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Tritunggal ini boleh saudara bawa pulang, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik, keluarga.